Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal akuntansi keuangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kali ini, walaupun dilaksanakan secara daring. Perkenalkan, nama saya Miftah Fajriani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini, di mana kelompok kami yang akan membahas tentang soal akuntansi keuangan 6.1 dan 6.2. Namun saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh 6 orang teman saya, yaitu Nur Hikmah, Rizky Nadia Irfan, Dinda Rahmawati, Ainin Sarani Rahman, Muhammad Zulkifli Hasim, dan Al-Hadi Kinan Rahmanu. Baik, tak menunggu waktu lama, mari kita simak jawaban dan soal yang akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan soal latihan titik 1. PT Segera Berubah memiliki biaya-biaya seperti di bawah ini. Yang pertama, biaya tagihan barang dagang, biaya transportasi dari barang dagang, gaji staf akuntansi kantor, kewajiban impor dari barang dagang, dan gaji kasir. Nah, dari soal tersebut diminta untuk tentukan biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Untuk menjawab soal ini perlu kita ketahui bahwa soal ini membahas tentang perusahaan manufaktur. Nah, di dalam perusahaan manufaktur itu biasanya terdapat biaya persediaan. Biaya persediaan ini tidak hanya mencakup biaya pembelian, tetapi juga biaya konversi. Biaya konversi pada umumnya mencakup biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan unit yang diproduksi, seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Di dalam pengadaan dan penentuan besarnya persediaan, biasanya para pembuat keputusan akan mempertimbangkan setiap biaya yang timbul terhadap aktivitas tersebut. Biaya-biaya persediaan dapat digolongkan menjadi beberapa biaya seperti yang akan dipaparkan teman saya selanjutnya. Mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinda Rahmawati. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainun Sarani Rahman. Kepada Ainun, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan jawaban dari Saudari Dinda Rahmawati. 1. Biaya penyimpanan atau holding or carrying cost adalah biaya-biaya yang timbul sebab akibat adanya sejumlah persediaan di dalam perusahaan. Jenis biaya ini bervariasi secara langsung terhadap jumlah persediaan. Yang termasuk ke dalam jenis persediaan ini adalah yang pertama, yaitu biaya modal. Adalah biaya yang disebabkan penanaman modal atau sering juga disebut dengan opportunity cost of capital karena merupakan pendapatan yang hilang karena penanaman modal dalam bentuk persediaan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan itu sendiri termasuk pemanas atau pendingin dan penerangan. Yang ketiga biaya asuransi persediaan. Yang keempat biaya keusangan. Yang kelima biaya perhitungan fisik persediaan atau stock of name. Dan yang keenam, biaya karena kehilangan dan kerusakan dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ainun Sahrani Rahman. Nah, selanjutnya teman-teman akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Nadia Irfan. Kepada Nadia dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Ainun Sahrani Rahman.
yaitu dua, biaya penyiapan setup cost adalah biaya yang timbul apabila bahan-bahan tidak dibeli melainkan dibuat sendiri, sehingga perusahaan harus menanggung biaya-biaya sebagai berikut, yaitu biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, biaya ekspedisi, dan sebagainya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Reski Nadia Irfan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Reski Nadia Irfan terkait biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan adalah biaya setiap kali termasuk dalam kategori antara lain biaya proses dan ekspedisi, upah pegawai, biaya telepon, biaya pengiriman faksimili, biaya surat menyurat, biaya pengiriman ke gudang, dan sebagainya. Biaya kehabisan dan kekurangan atau shortage cost. Di sini adalah biaya yang timbul apabila perusahaan mengalami kekurangan atau kehabisan bahan, sehingga harus mengeluarkan biaya tertentu. Jenis biaya yang paling dipertimbangkan dikarenakan beberapa biaya ini tidak mudah untuk diukur seperti satu, biaya selisih harga, kedua, biaya ekspedisi, ketiga, kehilangan kesempatan penjualan, keempat, kehilangan konsumen pelanggan, kelima, terganggunya operasi, dan keenam yaitu serta biaya tambahan pengeluaran manajerial lain. Maka dari soal di atas, biaya yang termasuk nilai persediaan yaitu biaya tagihan barang dagang, biaya transportasi atau freight in transportation dan barang dagangan, ketiga, kewajiban impor dari barang dagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Nur Hikmah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Saudara Al-Hadikin Rahmanu kepada Kinan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah diberikan kesempatan. Baik, saya akan melanjutkan soal latihan 6.2, yaitu supermarket mewah memasukkan biaya-biaya di bawah ini. 1. Biaya operasi staf kantin. 2. Beban depresiasi peralatan kantor. 3. Gaji staf gudang. 4. Gaji manajer toko. 5. Biaya asuransi gudang. Nah, pada soal tersebut adapun yang diminta, yaitu tentukan biaya-biaya mana yang harus dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia soal yang dibacakan oleh Saudara Al-Hadikinan. Nah, soal tersebut akan dijawab oleh Saudara Muhammad Zulkifli Hasim. Kepada Kipli dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang telah dibacakan oleh Saudara Al-Hadikinan Rahmanu.
Biaya yang dimasukkan ke dalam nilai persediaan yaitu meliputi yang pertama biaya operasi staf kantin, kedua gaji staf gudang, tiga gaji manajer toko, dan yang terakhir biaya asuransi gudang. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Mungkin itulah tadi hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.